dua SKS ya, maka tidak cukup untuk sampai membicarakan tentang interpretasi ya mekanika kuantum. Jadi sebenarnya sesuatu yang menarik ya, karena mungkin agak juga sulit ya karena terkait dengan filsafat ya itu. Oke, nah kemudian kita akan membicarakan 3 macam penggambaran ya di dalam mekanika kuantum ya. Jadi 3 penggambaran itu ya, yang pertama adalah penggambaran Schrödinger seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah penggambaran Heisenberg dan penggambaran Dirac. Nanti ada cara berpindah dari satu penggambaran ke penggambaran yang lain ya. Oke. Nah, di dalam apa namanya penggambaran ya, jadi Schrödinger ya. Jadi sistem itu dipandang ya, digambarkan dengan apa keadaan, jadi dan keadaan itu diwakili oleh suatu vektor ya, vektor keadaannya. Jadi kalau perubahan keadaan kemudian diwakili oleh vektor-vektor keadaan yang diparametri dengan waktu t gitu. Dan itu merupakan solusi dari persamaan Schrödinger yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian observable itu diwakili oleh operator yang Hermitian yang bekerja pada vektor-vektor keadaan itu. Ya, dalam ruang Hilbert ya, lebih tepatnya di dalam ruang Hilbert. Jadi operator Hermitian ya, atau self join yang sudah kita bicarakan ya. Kemudian di dalam apa namanya penggambaran Schrödinger seperti yang sudah saya sampaikan ya, operator itu secara umum ya, kecuali apa namanya kecuali secara eksplisit ya bergantung pada waktu. Jadi secara umum operator yang menggambarkan observable itu fix ya, tidak bergantung pada waktu gitu. Gitu ya. Jadi itu apa namanya di dalam penggambaran Schrödinger. Nah, di dalam penggambaran Heisenberg ya, ini ringkasan dulu ya sebelum kita nanti bicara secara detail ya. Dalam penggambaran Heisenberg dibalik gitu. Jadi secara umum operator itu yang akan berperan ya, berubah terhadap waktu ya. Kalau kita bicara dinamika ya, maka operatornya berubah terhadap waktu. Kemudian apa namanya ruang vektor-vektornya, vektor-vektor keadaan itu apa namanya, ini harusnya vektor-vektor keadaan ya, itu tidak bergantung pada waktu ya, jadi fix gitu, jadi fix. Ini saya tulis dulu ya. Ini apa vektor state vektor ya, state vektor. Ini the basis atau the state vektor maksudnya ya. Ini itu apa namanya fix itu ya. Jadi keadaan itu fix ya, digambarkan oleh sebuah vektor-vektor dalam ruang Hilbert itu. Jadi di dalam penggambarannya nanti state vektor itu apa namanya diam, fix ya, tidak berubah terhadap waktu ya. Kemudian apa namanya, kemudian kita lihat bahwa persamaan apa namanya dinamikanya itu tentu menyangkut operator. Jadi operator nanti memiliki persamaan ya, dinamika ya, nanti yang disebut sebagai persamaan Heisenberg ya. Oke. Oke, nah kemudian penggambaran terakhir adalah penggambaran Dirac ya, yang dikenal juga sebagai penggambaran interaksi ya. Jadi penggambaran ini campuran ya, nanti ada apa basis apa vektor-vektor keadaan itu nanti bergantung pada apa namanya juga baik ya, vektor keadaan maupun operator nanti bergantung pada waktu. Karena penggambaran Schrödinger seperti yang sudah kita bicarakan, dinamika digambarkan dengan ini keadaan sebagai fungsi waktu gitu ya. Jadi secara umum ruang keadaan, vektor keadaan tidak harus bergantung pada waktu ya.
Jadi sebenarnya vektor-vektor keadaan itu nggak bergantung pada waktu ya, hanya saja kemudian kalau kita bicara dinamika, maka vektor keadaan yang dihuni ya, jadi sebenarnya berubah apa namanya sistem itu berpindah-pindah dari satu vektor keadaan ke vektor keadaan yang lain. Nah, kemudian perpindahan itu ya, dilabeli dengan waktu ya, jadi bahwa pada saat sekian maka sistem itu berada pada apa namanya keadaan ini, kemudian pada saat yang lain sistem berada pada keadaan yang lain dan sebagainya, itu dilabeli dengan waktu. Sehingga apa namanya ini sebenarnya T itu orang tidak harus membaca jadi fungsi dengan waktu gitu ya. Operator itu secara umum tidak bergantung pada waktu gitu. Dalam penggambaran Schrödinger ya gitu. Nah, di dalam penggambaran ini ya, apa namanya vektor keadaan yang menggambarkan ya dinamika itu dilabeli dengan waktu ya psi sebagai fungsi T, dan itu memenuhi persamaan Schrödinger. Nah, di dalam penggambaran ini kita menggunakan apa namanya indeks S ya, itu untuk menandai bahwa itu adalah di dalam penggambaran Schrödinger. Jadi psi S sebagai fungsi T ya, psi S ya bergantung apa namanya dilabeli dengan T. Ini menggambarkan keadaan sistem pada saat T gitu. Nah, ini merupakan solusi dari persamaan Schrödinger. Jadi ini persamaan Schrödinger ya. HS itu adalah apa namanya operator Hamiltonian di dalam penggambaran Schrödinger gitu. Ya, di dalam hal ini tentu secara umum operator itu tidak bergantung pada waktu secara implisisit ya. Good. Nah, di dalam apa namanya solusi ya, sudah saya sampaikan dulu. Kalau kita mengetahui bahwa sistem itu pada saat T sama dengan 0, itu berada pada keadaan si S 0, maka kalau H itu tidak bergantung pada waktu, ya, maka kita bisa mengkonstruksi atau menghitung apa namanya keadaan sistem itu, ya, pada saat T, ya, gitu ya. Nah, menurut penggambaran Schrödinger, keadaan sistem pada saat T, si ST itu diberikan oleh persamaan ini, ya. Kita sudah membicarakan ya bagaimana mendapatkan apa namanya si S sebagai fungsi T ya, dan bagaimana mengkonstruksi ini eksponensial dari operator ini ya dengan penderetan Taylor ya. Good. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa ini ya dideretkan secara Taylor seperti itu ya, sudah kita bicarakan ya. Good. Nah, itu apa namanya penggambaran Schrödinger ya. Jadi di mana apa namanya dinamika digambarkan dengan psi sebagai fungsi T gitu ya. Jadi psi keadaan yang dilabeli dengan T gitu, dengan parameter T itu sebagai waktu gitu. Dan itu dihitung dengan cara seperti ini. Jadi pada kita mengetahui misalnya pada saat T sama dengan 0, sistem berada pada keadaan psi S0 ini, maka kemudian pada sembarang T ya sistem kemudian berada pada keadaan psi ST itu yang diberikan oleh persamaan ini. Ya, itu apa namanya penggambaran Schrödinger. Nah, sekarang kita bicara penggambaran Heisenberg gitu. Nah, di dalam hal ini apa namanya dinamika digambarkan dengan cara apa yang berubah ya terhadap waktu, itu adalah apa namanya operatornya gitu. Jadi operator itu selalu bergantung pada waktu ya, dan nanti memenuhi persamaan tertentu gitu ya. Sementara keadaan sistem itu fix gitu. Jadi dalam menggambarkan dinamika itu keadaan sistemnya itu fix gitu, yang berubah ada waktunya gitu, apa operatornya atau observable-nya gitu. Nah, jadi sekali lagi dalam penggambaran Heisenberg maka keadaan sistem ya itu tidak berubah terhadap waktu ya, dan itu diperoleh dengan jalan ini tadi. Jadi nanti keadaan sistem ya di dalam apa namanya penggambaran Heisenberg ya itu tidak bergantung pada waktu, itu bisa diperoleh dari penggambaran Schrödinger gitu. Jadi psi S sebagai fungsi T dikalikan dengan tadi operator tadi eksponensial tadi, dan itu jalan adalah psi S0 ya. Jadi psi S pada saat T sama dengan 0 ya. Jadi kita sepakati ini tidak harus 0 ya, ini tidak harus 0 ya, nanti tergantung kalau ini tidak 0 maka ini T ini harus bukan T minus T0 misalnya ya. Jadi kalau ini T0 bukan 0 tapi T0 maka ini
parameter di sini harus diganti dengan T minus T0 gitu ya. Oke, nah ini, jadi ini bagaimana mendapatkan apa namanya penggambaran keadaan dalam penggambaran Heisenberg ya. Kalau kita sudah mengetahui apa namanya penggambaran Schrödinger-nya gitu. Ya, ini dengan mengenakan operator ini eksponensial ini pada apa namanya keadaan ya dinamik ya keadaan dalam penggambaran Schrödinger ya. Oke. Nah, bagaimana kita mendapatkan operatornya gitu? Ya, dalam ini memang tadi sudah dikatakan bahwa operator dalam penggambaran apa Heisenberg itu harus bergantung pada waktu gitu. Nah, itu diperoleh dengan jalan apa namanya melihat ini apa namanya melihat apa namanya ini apa expectation value ya nilai harap dari suatu operator. Nah, menurut penggambaran Schrödinger ya nilai harap dari suatu observable O itu tentu adalah ini. Jadi hasil kali skalar ya antara operator O topi yang wakili observable O itu pada besi S ya, dikalikan dengan besi S itu. Ini ya, jadi ini nilai harap operator O itu ya. Nilai harap observable O yang diwakili oleh operator O topi. Nah, kemudian ingat bahwa penggambaran Schrödinger ya itu bisa di apa namanya pada sembarang T ya itu merupakan ini. Jadi operator eksponensial tadi ya. Jadi dari sini tadi ya, dari sini tadi ya. Ya, dari ini ya, dari sini ya kemudian kita dapatkan ini. Jadi disubstitusikan ke sini. Ya, diperoleh ini gitu. Ya, diperoleh ini. Nah, ingat bahwa besi S0 si S0 ini adalah apa namanya penggambaran apa namanya Heisenberg ya sehingga kemudian ini si S0 ini bisa diganti dengan besi H itu ya sekarang ini ganti besi H. Nah, kita lihat kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya nilai harap operator tentu harus sama ya baik di dalam penggambaran Schrödinger maupun penggambaran Dirac itu harus sama gitu ya sehingga kemudian kita bisa kalau ini harus sama dengan apa namanya penggambaran apa Schrödinger apa Heisenberg dan Schrödinger ya maka ini sekiannya adalah apa namanya nilai apa operator dalam penggambaran Heisenberg gitu sehingga kemudian kalau kita mengetahui ya, ini masih kurang juga ya sebentar saya tambahkan dulu ya ini misalnya dalam penggambaran apa namanya Heisenberg ya sini saya lengkapi dulu ya lebih kecil lagi ya ini S ya ini harusnya diberi S gitu ya lebih lengkap ya ini juga begitu ya jadi bagian ini misalnya dikasih S gitu ini juga ya ini kasih S gitu ya. Ini juga dikasih S jadi operator U dalam penggambaran Schrödinger ya gitu jadi kemudian kita dapatkan apa namanya ungkapan ini jadi operator ya O yang wakili observable O ya dalam penggambaran Heisenberg itu tidak lain adalah ini diperoleh dari operator ya yang wakili observable O ya dalam penggambaran Schrödinger dikalikan dengan ini dari kiri ya dulu saya katakan sebagai operator pergeseran waktu ya jadi E minus I H S T per habar ya, dari kiri dikalikan dengan ini UT ya kalau saya sebagai UT ya ini adalah U topi U Dagger ya U Dagger T itu ya oke nah itu ya jadi cara kita berpindah dari penggambaran Schrödinger ke penggambaran Heisenberg. Nah tentu saja Anda juga bisa memperoleh ya bagaimana kalau diberikan apa namanya operator dalam penggambaran Heisenberg bagaimana kita pindah ke operator dalam penggambaran Schrödinger. Berbagai penggambaran itu harus sama. Maka hasilnya tadi, ya ini tadi. Oke. Nah sekarang bagaimana apa namanya kita bisa mendapatkan apa namanya persamaan yang mengatur
apa namanya operator yang mewakili observable dalam penggambaran Heisenberg gitu. Nah, itu diperoleh dengan jalan ini. Jadi kalau kita turunkan apa namanya operator ya, operator dalam penggambaran Heisenberg terhadap waktu, maka diperoleh ini. Ya, jadi ingat, jadi ini O ini nanti adalah perkalian ini tadi, jadi sini. Jadi ini diturunkan terhadap waktu, ya, du h per dt. Ya, tentu kita bisa menuliskan seperti ini. Ya, jadi yang pertama yang diturunkan adalah bagian ini, bagian u Dagger ini. Ya, kemudian yang kedua ditambah dengan yang kedua turunkan ini terhadap t. Jadi nah biasanya ya operator O itu, observable O itu bisa saja bergantung secara eksplisit pada waktu ya, itu sehingga kemudian muncul suku terakhir ini tadi, ya suku terakhir itu. Nah kemudian yang terakhir diturunkan adalah ini E pangkat minus IH ini tadi diturunkan ya, U topi ya, U topi T ini yang diturunkan kemudian, jadi diperoleh suku yang kedua ini ya. Nah dari suku pertama suku kedua diperoleh ini ya, jadi apa namanya komutator ya, jadi I per H bar dikalikan komutator antara Hamiltonan dalam penggambaran Schrödinger ya, dengan operator tersebut dalam penggambaran Heisenberg gitu. Ditambah dengan turunan parsial ya operator O dalam penggambaran apa namanya Schrödinger terhadap waktu, lalu dihitung apa namanya ini apa dalam penggambaran Heisenberg. Jadi tinggal mengalihkan ya, dari kiri dengan U Dagger, dari kanan dikalikan dengan apa namanya U topi ya, U topi Dagger dikalikan dengan ini, lalu dikalikan dengan U topi ya T gitu ya. Kayak dari nah ini yang kemudian ditulis seperti ini ya. Ini kemudian ditulis sebagai persamaan Heisenberg. Dan ini persamaan pertama yang diusulkan oleh Heisenberg ya di dalam artikelnya ya. Dan ini menggambarkan bagaimana suatu observable ya itu bergantung terhadap waktu ya, di dalam menggambarkan dinamika tentu saja, di dalam menggambarkan dinamika. Maka nanti observable itu bergantung pada waktu dan itu harus memenuhi persamaan ini yang disebut sebagai persamaan Heisenberg. Ya, gitu ya. Saya rasa cukup jelas ya bagaimana. Jadi kalau di dalam penggambaran Schrödinger, observable itu secara umum tidak bergantung pada waktu. Kalau bergantung pada waktu itu secara eksplisit karena memang secara klasik ya, secara klasik itu bergantung pada waktu. Kemudian apa namanya operatornya itu tidak bergantung pada waktu secara, apa ya. Jadi kecuali kalau observable klasiknya itu bergantung pada waktu ya, gitu ya. Nah, kemudian apa namanya menggambarkan dinamikanya dengan jalan ya, apa namanya keadaan ya, vektor keadaan dalam ruang Hilbert sebagai fungsi atau yang diberi label parameter T itu ya. Jadi itu menggambarkan kurva pada ruang Hilbert itu yang menggambarkan dinamika ya, perubahan keadaan sistem ya secara kontinu ya. Oke, nah di dalam penggambaran Heisenberg itu apa namanya operator itu yang bergantung pada waktu di dalam menggambarkan dinamikanya gitu. Sementara vektor keadaan atau keadaan itu diwakili oleh vektor yang fix ya, ada di dalam ruang Hilbert gitu ya. Itu penggambaran apa namanya Heisenberg gitu ya. Nah kemudian berikutnya penggambaran Dirac ya. Di dalam penggambaran ini baik operator di dalam menggambarkan dinamika ya, baik operator maupun keadaan itu sebagai fungsi waktu ya, atau diberi label atau berparameterkan waktu gitu ya. Oke. Nah jadi sudah saya sampaikan tadi ya. Nah di dalam penggambaran Dirac ini ya, Hamiltonan itu kemudian dipisah atas dua suku itu. Jadi Hamiltonian Schrödinger itu bisa dituliskan dalam bentuk ini. H0S itu menggambarkan Hamiltonian untuk partikel bebas. Ya, partikel bebas. Ya, ini tentu isinya apa namanya operator energi kinetik ya ini.
ya, karena partikel bebas hanya berisi energi kinetik ya, bahwa Hamiltoniannya, kemudian ditambah dengan ini, jadi potensial, ya, jadi potensial yang nanti menggambarkan interaksi ya, gitu. Ya, jadi saya rasa jelas ya. Jadi apa namanya Hamiltonian Schrödinger dalam waktuan Schrödinger bisa dituliskan dalam bentuk dua hal ini. Bagian pertama untuk partikel bebas, yang kedua adalah potensial, bagian potensialnya. Ya. Oke. Nah, di dalam penggambaran interaksi atau penggambaran Dirac ini, ya, vektor-vektor keadaan itu apa namanya didefinisikan sebagai transformasi untuk keadaan-keadaan Schrödinger. Artinya seperti ini, ya. Jadi keadaan, ya, jadi sistem dalam penggambaran interaksi atau Dirac itu diperoleh dengan jalan apa namanya ini pergeseran atau transformasi ya, transformasi. Jadi si ST dikenai dengan apa namanya fungsi ini, ya, apa operator ini, ya, operator eksponensial ini. Ingat ya, di sini yang dieksponensialkan adalah I per H bar dikalikan dengan apa namanya operator Hamiltonian, ya, Schrödinger bagian yang bebas tadi, dikalikan waktu T gitu. Ya, ingat ya, seperti itu. Nah, ini ya tentu diperoleh dengan jalan apa namanya penderetan tadi ya, penderetan. Ya, saya rasa ya dengan penderetan Taylor tadi ya. Oke. Nah, kemudian apa namanya dengan mudah ya, dengan mudah orang kemudian bisa mendapatkan bahwa dalam penggambaran, silakan ya, jadi dengan menghitung dengan menggunakan kesamaan apa namanya nilai harap suatu observable O yang diwakili oleh otopi ini, maka kemudian kita dapatkan bahwa penggambaran interaksi bisa diperoleh dari penggambaran Schrödinger ya dengan jalan seperti ini. Ya, ingat ya, di sini apa namanya transformasinya menggunakan apa namanya eksponensial I per H bar ya dikalikan dengan Hamiltonian bebas ya dikalikan T itu. Ya tidak digunakan ini di sini tidak digunakan apa namanya Hamiltonian total. Yang digunakan di sini hanya Hamiltonian bebas saja ya itu. Jelas ya, saya rasa. Jadi itu bagaimana mendapatkan apa penggambaran Dirac ya, jadi operator dalam penggambaran Dirac dari operator dalam penggambaran Schrödinger. Ya, ini bisa diperoleh ya dengan mudah saya rasa. Nah, kemudian apa namanya tentu saja yang menjadi menarik di sini adalah bahwa penggambaran apa namanya ya jadi apa Hamiltonian ya operator Hamiltonian bebas dalam penggambaran interaksi itu ternyata sangat mudah dibuktikan itu akan sama dengan penggambaran apa Hamiltonian dalam penggambaran Schrödinger ya untuk partikel bebasnya itu untuk Hamiltonian bebas itu ya sama ini, jadi ternyata sama. Itu tidak mudah ya, tidak sulit ya membuktikan itu karena apa H0S itu akan komutatif dengan H0S yang ada di sini, sehingga ini bisa keluar ya, jadi H0S ini bisa keluar dari tengah, sehingga nanti kalau dikalikan E pangkat I H topi 0S T per H bar dikalikan dengan E pangkat minus I ya H topi 0 S P per H bar itu sama dengan identitas ya, sama dengan operator identitas, sehingga dengan demikian maka H0 I T itu sama dengan H0S gitu. Jelas ya, saya rasa itu karena bisa cek sendiri ya, jadi tidak sulit ya membuktikan itu. Saya rasa straightforward ya, cukup jelas ya untuk mendapatkan ungkapan ini ya, untuk mendapatkan bukti ini ya. Good. Nah kemudian bagaimana mendapatkan apa namanya bagian interaksinya gitu ya. Jadi bagian interaksi dalam penggambaran ini mestinya penggambaran Schrödinger ya. Jadi ini ini mestinya ada interaksi dalam penggambaran Schrödinger ya. Ini ya ini bisa gini. Ya, dengan demikian maka operator apa namanya energi potensial ya dalam penggambaran interaksi itu bisa diperoleh dari apa namanya ya operator energi potensial dalam penggambaran Schrödinger dengan cara yang sama dengan yang di atas tadi ya, seperti ini.
Oke, ini kan berasal dari ini tadi ya, jadi tinggal mengganti UI itu dengan VI, kemudian V topi I, ya, kemudian ini OS diganti dengan V topi S itu, jika diperoleh persamaan ini. Nah, kemudian persamaan sistem persamaan apa keadaannya bagaimana gitu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa apa namanya kita bisa menghitung ini ya. Ini dari sini, dari ungkapan yang ini tadi ya, dari sini ya, diturunkan terhadap T gitu ya. Maka yang diturunkan ada dua ini. Jadi ini maupun ini. Nah, ini sendiri si S itu kalau diturunkan terhadap T itu akan diperoleh ruas kanan. Ya, jadi ruas kiri ini yang diperoleh adalah apa namanya yang diturunkan adalah pangkat tadi, eksponensial tadi ya, dapat ini. Kemudian yang suku kedua ruas kanan ini ya, D per dt dari besi ST ya diturunkan. Nah, ini tentu memenuhi persamaan Schrödinger dalam penggambaran Schrödinger gitu ya. Nah, sehingga kemudian suku ini bisa diganti dengan sekian ini. Nah, kemudian HS itu bisa diurai jadi H0S ya plus VS gitu. Sehingga kemudian diperoleh ungkapan ini terakhir ini ya. Nah, ini tidak lain ya, tidak lain apa namanya, apa yang ada di sini ini adalah VI gitu. Nah, menariknya di situ ya. Jadi apa namanya perubahan keadaan dalam penggambaran interaksi itu hanya ditentukan oleh potensial ya, suku interaksi ya di dalam Hamiltoniannya gitu. Jadi operator energi potensial itu disebut juga sebagai suku interaksi ya di dalam Hamiltonian itu ya di situ ya. Jadi perubahan keadaan ya, jadi laju perubahan keadaan ya, atau persamaan yang menentukan apa namanya si I ya sebagai fungsi T, atau apa keadaan sistem dalam penggambaran interaksi sebagai fungsi T itu memenuhi persamaan Schrödinger dengan Hamiltoniannya diganti dengan VI gitu ya. Itu hal yang pertama yang penting yang perlu kita ketahui ya, sehingga dibeli seperti ini tadi ya. Nah, bagaimana dengan apa namanya operatornya? Nah, jadi operatornya juga bergantung pada waktu ya dalam menggambarkan dinamika itu, dan itu memenuhi persamaan Heisenberg juga ya. Jadi ini ya memenuhi persamaan Heisenberg. Jadi mestinya ini juga ya, ini bergantung pada I ya, mestinya ini. Ini saya ganti dulu. Ini bergantung pada I juga, bergantung pada I ya. Oke. Nah, ini jadi ini apa namanya bagaimana jadi baik keadaan maupun operator itu sama-sama harus dilabeli dengan parameter T untuk menggambarkan dinamika ya. Keadaan itu memenuhi persamaan Schrödinger ya, tetapi Hamiltoniannya hanya berupa suku interaksi ya, suku potensial. Sementara operatornya ya sebagai fungsi T itu memenuhi persamaan Heisenberg ya, persamaan Heisenberg ya. Dengan yang berperan di situ adalah Hamiltonian apa namanya bebas ya, Hamiltonian bebas. Ingat ya, H0I sama dengan H0S tadi ya, ingat ya itu. Nah, ini jadi ini persamaan Heisenberg ya, di dalam itu. Ya, jadi ini penggambaran interaksi ya, merupakan penggambaran campuran ya antara penggambaran Schrödinger dan penggambaran Heisenberg itu. Nah, ini kalau digambarkan sebagai matriks ya, elements gitu ya. Ya, jadi ini ya, ini nilai harap dalam penggambaran Schrödinger seperti ini. Ini mestinya juga ya, jadi mestinya harus diganti ya, ini harusnya C sebagai dalam penggambaran Schrödinger ya. Ya, C sebagai dalam penggambaran Schrödinger. Nah, kemudian dalam penggambaran Heisenberg seperti ini, dan itu seperti yang kita lihat tadi itu harus sama ya. Jadi apa namanya observable nilai harapnya dalam penggambaran Heisenberg itu sama dengan nilai harap dalam penggambaran Schrödinger. Nanti silakan dibuktikan juga aja nilai harap simpangan baku ya, simpangan baku juga akan, atau standar deviasi atau ralat ya, itu juga akan sama di dalam ketiga penggambaran itu. Demikian juga ya nanti dalam penggambaran Dirac ya, juga observable nilai harapnya juga akan sama dengan penggambaran Schrödinger. Jadi dalam tiga penggambaran itu nilai harap ya, kemudian ralat teoritis ya dari pengukuran observable itu sama gitu ya.
hanya caranya berbeda. Itu ya. Good. Ini beberapa contoh ya. Beberapa contoh. Jadi yang pertama kita kenal ya. Jadi ini contoh baku seperti ini bahwa operator posisi dan momentum itu memenuhi aturan komutasi seperti ini. Nah kemudian di dalam apa namanya penggambaran Schrödinger ya tentunya seperti ini. Ini dalam penggambaran Schrödinger dalam wakilan posisi ya, dalam wakilan posisi. Jadi X topi itu adalah perkalian fungsi gelombang dengan X, kemudian P topi dalam penggambaran posisi dalam wakilan posisi dalam penggambaran Schrödinger. Jadi mestinya ini apa namanya ya saya koreksi sekalian ya di sini. Saya koreksi sekalian. Ini ya di sini. Ini mestinya adalah in position representation ya, in position representation. Ya, jadi dalam penggambaran Schrödinger dalam wakilan posisi gitu ya. Oke, jadi kemudian apa namanya komutator dipilih dengan cara seperti ini, ya, dibuktikan dengan cara seperti ini ya. Oke, saya rasa jelas ya itu. Nah kemudian di dalam penggambaran apa namanya Heisenberg ya. Jadi ini contoh yang lain, ya. Kalau kita mempunyai operat apa namanya harmonics ya, osilator gitu ya, kita dapatkan Hamiltonian seperti ini. Kemudian di dalam wakilan tadi X sebagai fungsi T ya, lalu diturunkan terhadap T, maka memenuhi ini. Jadi memenuhi persamaan ini ya. Jadi ingat ya tadi ini kan persamaan apa namanya persamaan Heisenberg tadi ya. Jadi operator X topi sebagai fungsi T lalu diturunkan terhadap waktu. Jadi dx topi per dt itu diberi dengan jalan ini komutator antara H dan X topi itu. Hasilnya apa? P per M. Wajar ya, jadi ini bisa dibayangkan sebagai kecepatan ya, operator kecepatan ya. Ini adalah momentum per massa gitu. Nah ini dalam penggambaran Heisenberg tadi ya. Oke, di dalam penggambaran apa namanya nanti di dalam penggambaran interaksi juga sama ya. Ini apa namanya momentum sekarang. Jadi bagaimana operator momentum itu ya berubah dalam waktu di P per dt-nya ya sama. Jadi tinggal mengganti X itu dengan P. Jadi ini persamaan Schrödinger karena P itu secara implisit tidak bergantung pada waktu, maka di parsial P parsial T-nya 0 gitu ya. Demikian juga ini ya parsial X parsial T-nya juga 0. Hasilnya ini. Jadi minus M omega X topi ini ya, ini sebagai gaya ya, sebagai gaya. Oke. Nah kemudian apa namanya orang bisa mendapatkan solusi dari persamaan ini. Dari persamaan ini orang bisa mendapatkan solusinya. Jadi solusinya ini tadi. Ya, solusi dari ini jadi ini adalah solusi dari persamaan tadi. Ya bagaimana apa namanya X topi ya sebagai fungsi T dalam penggambaran Heisenberg ya ini seperti ini. Demikian juga P topi sebagai fungsi sebagai fungsi T ya itu dalam penggambaran Heisenberg ya. Oke, jadi P0, P0, P0 ini adalah apa namanya dalam penggambaran Schrödinger ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat apa namanya komutator ya. Komutator dari dalam dua waktu yang berbeda ya antara X topi dan P topi bisa dihitung dengan mudah ya dari sini ya, dari ungkapan di atas itu bisa dihitung dengan mudah. Hasilnya ini tadi ya, di situ bahwa apa namanya komutator antara X topi dan P topi dalam kedua penggambaran Heisenberg itu tidak harus sama dengan I bar saja, tapi masih ada suku ini ya, faktor ini ya berubah terhadap waktu gitu ya, berosilasi gitu ya, berosilasi terhadap namanya. Ini contoh yang lain Pak James
Cummings Hamiltonian ya. Tuh, jadi nanti bisa silahkan ya, mungkin Anda bisa mempelajari sendiri. Oke, good ya. Itu terkait dengan apa namanya penggambaran ya, 3 penggambaran ya di dalam mekanika kuantum. Jadi di sini perlu ditekankan ya, ada penggambaran, ada wakilan ya. Jadi kalau kita bicara penggambaran, tadi ada 3 cara penggambaran. Jadi di dalam hal ini sebenarnya terkait dengan dinamika ya, dinamika sistem itu. Jadi penggambaran Schrödinger itu dinamika sistem digambarkan dengan apa namanya fungsi kurva di dalam ruang Hilbert, yakni bahwa vektor keadaan itu bergantung pada t ya, itu jadi tergantung pada waktu ya. Jadi menggambarkan lintasan partikel itu di dalam ruang Hilbert. Sementara operatornya fix ya. Ya, kalau apa namanya operator itu observable klasiknya tidak bergantung pada waktu, maka operatornya tidak bergantung pada waktu ya. Nah, kemudian di dalam penggambaran Heisenberg dibalik gitu. Ya, dalam penggambaran Heisenberg keadaan ya di dalam menggambarkan dinamika ya, dalam membicarakan dinamika, maka yang bervariasi terhadap waktu, yang berubah terhadap waktu adalah observable-nya gitu. Ya, jadi operatornya bergantung pada waktu ya, dan itu memenuhi persamaan Heisenberg tadi. Sementara keadaan sistem itu fix gitu. Nah, kemudian di dalam penggambaran campuran itu baik dalam membicarakan dinamika ya tentu itu digunakan bahwa keadaan sistem itu berubah terhadap waktu ya, diberikan oleh tadi pergeseran ya waktu, tetapi dengan Hamiltonian bebas ya, sebagai dalam operator pergeseran waktu U itu ya, eksponensial tadi itu yang muncul di sana adalah Hamiltonian bebas H0S ya. Nah, sementara operator juga bergantung pada waktu gitu, dan memenuhi persamaan Heisenberg juga gitu. Hanya di situ yang berperan adalah H0S ya. Oke, itu kira-kira ya 3 penggambaran tersebut gitu ya. Nah, ada juga wakilan yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya. Jadi wakilan itu menyangkut pemilihan basis gitu ya. Jadi wakilan itu menyangkut pemilihan basis. Jadi ada wakilan posisi, ada wakilan momentum, ada wakilan energi ya, itu tergantung bagaimana kita memilih basis ya. Jadi kalau kita menggunakan basis posisi, kita dapatkan wakilan posisi. Kalau kita menggunakan basis momentum ya, basis momentum maksudnya adalah basis yang tersusun atas eigenvektor operator momentum ya, maka kita dapatkan mekanika kuantum dalam wakilan momentum gitu ya. Nah, kemudian ada wakilan energi gitu tentu saja ya, dalam wakilan energi. Jadi di dalam wakilan energi maka sistem itu digambarkan dengan ruang Hilbert dituliskan ya, anggota-anggota ruang Hilbert dituliskan dalam basis eigenvektor operator energi dan sebagainya ya. Jadi masih banyak lagi tentu saja ya wakilan-wakilan yang lain. Oke, jadi ada 2 hal ya, jadi ada wakilan, ada penggambaran. Kita sudah membahasnya secara keseluruhan ya. Wakilan kita sudah bahas sebelumnya, dan sekarang hari ini kita tuntaskan tentang penggambaran. Oke, itu untuk sementara. Jadi ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ya. Nah, nanti silakan ya. Jadi Anda bisa menggunakan berbagai macam sistem kuantum yang sudah kita bahas ya. Jadi misalnya oscillator harmonics, kemudian mungkin Anda juga sudah pernah membaca atau oleh Pak Arief ya, itu dibicarakan misalnya sumur-sumur potensial, kemudian sistem 3 dimensi ya, sistem atau partikel berspin yang ada di dalam medan magnet dan sebagainya ya, itu bisa digunakan untuk sebagai latihan ya, bagaimana mendapatkan penggambaran
Schrödinger dan penggambaran Dirac, penggambaran Heisenberg dan penggambaran Dirac. Yang jelas sebelum ini memang kita selalu menggunakan penggambaran Schrödinger ya, sehingga kemudian karena apa namanya, sehingga kemudian kita bisa sudah tahu ya bagaimana menyelesaikan apa persoalan ya sistem kuantum ya dalam penggambaran Schrödinger. Nah, oleh karena itu kemudian dari itu semua Anda bisa menggunakannya sebagai latihan ya, bagaimana mendapatkan operator-operator di dalam penggambaran Heisenberg maupun dalam penggambaran interaksi atau penggambaran Dirac ya. Silakan digunakan sebagai latihan gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, saya rasa saya akhiri ya sampai di sini. Ya, insya Allah sudah tercakup semua apa namanya silabus yang dituntut ya. Jadi ya, oke. Apa namanya? Semoga sukses ya di dalam menempuh ujian. Ya. Ya, saya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.